Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasadura Elvira Kamsurya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang organ pencernaan manusia. Tahukah kamu bahwa kita membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berbicara, berlari, melompat, membaca, dan belajar. Tidur juga membutuhkan energi. Energi yang kita butuhkan berasal dari makanan yang kita makan seperti buah-buahan. 1. Mulut. Ketika kita memasukkan makanan ke mulut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil, dan kelenjar ludah memompa keluar lidah gigi dan bagian dalam mulut mengubah makanan menjadi bubur. Putih kecap di lidah memberitahu kita seperti apa rasa makanan yang kita makan. 2. Kerongkongan. Ketika sesuap makanan telah menjadi bola lunak seperti bubur, disebut bolus. Lidah akan mendorongnya ke belakang mulut. Makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Pada saat itu yang sama, epiglotis akan menutup jalan masuk ke hidung dan tenggorokan agar makanan menuju kerongkongan. Gerakan menelan hanya membutuhkan waktu 2-5 detik. Otot-otot polos di dinding kerongkongan membutuhkan waktu 2-5 detik. Otot-otot panas di dinding kerongkongan meremas makanan turun ke lambung. Gerakan meremas ini disebut gerak peristaltik. 3. Lambung. Setelah ditelan, bolus akan berada di lambung selama 4 jam. Lambung adalah kantung yang dapat mengembung membesar untuk menyimpan makanan. Menimbang makanan. Lambung mempunyai otot-otot yang kuat untuk meremas dan mengocok makanan serta mencampurnya dengan getah lambung untuk membentuk bubur kental yang bernama kimos. Contoh lambung mengandung enzim dan asam klorida. Asam klorida membunuh kuman yang ada dalam makanan yang kita makan. Sementara enzim pepsin dan renin mencerna protein di dalam makanan kita. Usus halus. Setelah dari lambung yang asam, kimus masuk ke usus halus. Di sini kimus dicampur kembali dengan getah pencerna dari pankreas. Ada empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas akan membantu mencerna makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Empedu membantu mencerna makanan berlemak dengan menghancurkan lemak menjadi tetes kecil.
Usus halus terdiri atas usus 12 jari, Bradman usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus secara atau ileum. Usus besar. Usus besar berbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kalon, dan rektum. Bagian pertama dari usus besar adalah sekum, yang menerima buangan dari usus halus. Di sekum bergantung sel kecil yang bernama umbai, cacing, atau usus buntu. Panjang usus buntu hanya 8 sampai 10 cm. Panjang usus besar hanya sekitar 1,5 meter dan tidak berkelok-belok. Usus besar tidak menghasilkan enzim pencernaan dan tidak mempunyai jonjot. Dinding-dindingnya menghasilkan lendir untuk membantu sisa. Makanan melewati usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dalam makanan. Usus besar menyerap sekitar 1 liter air per hari, sehingga mencegah tubuh kita kekurangan air dehidrasi. Bakteri yang berada di usus besar membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan vitamin K. Bakteri yang berasal dari belerang gas ini akan keluar melalui proses filtrasi atau kentut. Di dalam rektum, limbah padat atau tinja akan disimpan. Jika rektum sudah penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air. Itu saja presentasi saya hari ini.